Pemirsa, nama Indonesia kembali bergema di kancah dunia berkat Namira Ajani yang sukses menjadi six-star finisher di World Major Marathon dan juga menjadi predikat perempuan termuda Indonesia yang berhasil menyelesaikan 6 rangkaian maraton tersebut. Kira-kira bagaimana sih tips dan juga persiapannya? Kita langsung tanyakan aja yuk ke Kak Jani yang katanya ini lagi olahraga, lagi latihan di GBK, tapi saya belum ketemu nih. Mungkin saya ikut lari juga kali ya pemirsa. Yuk ikutin. Nah, pemirsa, ini saya sudah bersama Kak Namira Ajani, merupakan perempuan Indonesia termuda yang berhasil menyelesaikan World Major Marathon. Selamat pagi Kak Jani. Pagi. Kak Jani sebelumnya congrats, sudah menyelesaikan semua rangkaian World Major Marathon. Gimana nih Kak, kesan dan juga perasaannya? Kesannya happy banget karena akhirnya setelah berapa tahun ya aku ngejar si six-star medal itu selesai. Akhirnya ya Kak? Akhirnya. Terus ya bangga juga sih sama diri sendiri. Berapa lama sih Kak dari maraton awal sampai akhirnya menyelesaikan semuanya? Jadi maraton pertama aku tuh tahun 2022, terus selesai di tahun 2025 ini. Sekitar 3 tahun lah ya. Oke, 3 tahun ya Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak termotivasi untuk menyelesaikan semuanya? Karena kan di usia muda gitu ya Kak, mungkin anak-anak zaman sekarang sangat termotivasi juga gitu untuk kayak Kakak. Motivasinya ya sebenarnya lari itu kan mainly untuk hidup sehat ya, menjaga kesehatan. Dan kebetulan kalau misalnya latihan maraton itu, aku juga larinya jadi rutin karena harus ngerjain PR kan. Bener-bener latihannya ya Kak? Iya, itu motivasi utamanya. Tapi ya selain itu emang mungkin karena aku terinspirasi sama mama juga yang six-star finisher juga. Jadi tiba-tiba aku punyalah mimpiku sendiri untuk bisa nyelesain semuanya itu. Oke, wah keren banget ya pemirsa ya. Nah Kak, untuk menyelesaikan atau setiap race maratonnya ini Kak di 6 maraton, itu kira-kira berapa lama Kak latihan, persiapannya gitu? Dan setiap negara kan pasti punya suhu yang berbeda-beda ya Kak. Ada nggak sih latihan aklimatisasinya? Oh iya, kurlep itu tiap maraton at least program latihan intensifnya 4 bulan sebelum maraton. Dan benar banget, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan suhu di negara tujuan. Terus habis itu tracknya juga, karena kan ada negara yang tracknya flat, ada yang naik turun gitu. Jadi kita latihannya harus nge-accommodate hal-hal itu. Dan aklimatisasi itu juga benar banget karena di Jakarta kan panas ya kayak sekarang nih ya pemirsa. Kurlep kan suhu 30 derajat gitu. Sedangkan nanti di sana tuh lari bisa kayak 10 sampai 15 derajat. Gitu. Jadi biasanya jauh banget ya Kak. Iya, jadi biasanya kita tuh nyampe ke sana at least 5 hari sebelum lah buat membiasakan badan sama suhunya itu. Aklimatisasi. Nah Kak, sebelum Kakak mengikuti race maraton dunia ini Kak, ada nggak sih kayak medical check up-nya dulu gitu di Jakarta atau mungkin di sana di negara tujuan? Ya sebenarnya pertama tentunya ngelihat kondisi badan ya. Aku sebenarnya pernah sih medical check up yang menyeluruh, tapi kayaknya nggak semuanya harus juga sih. Gitu. Yang penting kan kalau aku ada coach yang memantau juga kondisi kesehatan aku kayak apa, dan biasanya kalau emang badannya dirasa udah lagi nggak fit atau lagi nggak enak, itu yang nggak usah dipaksa karena kan kembali lagi ya tujuan utamanya lari kan buat sehat ya. Jadi kalau lagi nggak sehat lebih baik istirahat, karena ya itu juga istirahat tuh bagian dari latihan juga supaya badannya tuh bener-bener recover gitu. Kalau latihan Kakak sendiri setiap minggu tuh apa aja Kak menunya? Biasanya kalau latihan buat full maraton, aku at least 3-4 kali lari. Itu ada easy run, ada speed session, ada long run. Terus diselipin 1-2 kali strength training supaya ototnya kuat. Oke, berarti nggak cuma lari aja tapi juga harus dari otot kaki gitu ya, kayak harus seimbang ya Kak ya? Benar, karena ya itu kan impact lari kan ke kaki tuh lumayan keras ya, karena kita kan lari di aspal. Iya, betul. Iya, jadi gimana caranya kita harus nguatin otot juga supaya nggak cedera. Kak, ini ngomong-ngomong soal lari dan soal maraton ya Kak. Dalam menjalankan World Major Marathon itu pasti kan nggak cuma jarak aja yang harus kita tempuh, tapi juga kondisi mental kita, mood kita gitu ya Kak. Kira-kira apa sih Kak yang memotivasi Kakak atau gimana cara Kakak maintain mood Kakak supaya bisa sampai finish gitu? Karena 42 kilo itu kan lumayan ya Kak ya? Iya, pertama tuh latihan mental itu juga harus
latihan gimana ya. Jadi itulah kenapa biasanya aku nge-spare waktu 4 bulan, 3 bulan optimalnya buat latihan maraton, karena itu selain ngelatih fisik, itu ngelatih mental kita juga. Karena kan nanti di program latihan itu kita ada long run lah ya setiap minggu. Nah long run itu bisa 28 kilo, bisa 30 kilo. Nah disitulah kita ngelatih daya juang dan mental kita gitu. Nah makanya ya sebenarnya melatih mental itu bisa karena terbiasa juga. Tapi kalau misalnya pas the day maraton, aku tuh banyak ngomong hal-hal positif ke diriku sendiri aja sih, and it works. Jadi memotivasi diri sendiri dengan positif self talk ya Kak? Iya betul. Nah pemirsa, kami juga akan berbincang kembali dengan Kak Jani, tapi usai jeda berikut tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, masih di Hidup Sehat bersama Kak Namira Ajani, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol. Kak Jani, tadi ngomong-ngomong soal kesehatan mental, gimana caranya finish supaya mental tetap terjaga gitu ya Kak. Nah, kalau secara keseluruhan Kak, dengan Kakak berlari, apa sih Kak yang mempengaruhi kesehatan mental Kakak setelah berlari? Jujur mental tuh apa ya, aku jadi pribadi yang jauh lebih happy sih. Karena kan katanya kalau kita lari itu kita ngerilis endorfin gitu ya, jadi bikin mood lebih oke, lebih happy, badan lebih enak. Terus selain itu mungkin hal yang mempengaruhi lainnya karena pas lari itu aku me time. Oh iya, benar. Dan Kakak aku enjoy dengan diri sendiri. Iya, dan aku kan orangnya introvert ya, jadi aku happy kalau ada me time. Jadi buat para introvert nih mungkin lari bisa jadi salah satu coping mechanism juga ya. Iya, benar-benar. Oke Kak, kan tadi juga sempat jadi predikat wanita Indonesia termuda yang akhirnya menyelesaikan World Major Marathon. Itu gimana Kakak tanggapannya dan juga kesannya gitu menjadi predikat itu gitu? Sebenarnya pertama pas aku dikabarin bisa ada kesempatan untuk mendapatkan predikat itu, aku agak nggak nyangka dikit karena emang awalnya pada saat aku mulai meraih menjalankan journey-ku di WMM ini nggak ada kayak tujuan untuk dapat predikat itu sih. Iya, jadi pertama of course kaget tapi happy banget juga karena ya insya Allah dengan predikat ini aku juga bisa memberikan lebih banyak contoh ke pelari-pelari Indonesia mungkin yang baru mulai lari, yang masih muda gitu, untuk memulai hidup sehat dengan berlari. Oke, jadi ayo mulai lari ya biar dan punya target yang tinggi ya supaya bisa jadi kayak Kak Jani, wanita termuda Indonesia yang mendapatkan predikat World Major Marathon. Kak, tadi kan kita udah ngomongin kesehatan mental ya Kak. Nah, ini lebih ke kondisi fisik. Menurut Kakak atau yang Kakak rasain selama Kakak berlari, berolahraga, selain kesehatan mental, kalau dari kondisi fisik sendiri Kakak kerasa gimana sih badannya setelah olahraga? Badanku tuh jadi lebih, entah kenapa jarang sakit. Mungkin karena lebih rajin olahraga, keringetan gitu ya. Jadi lebih jarang sakit, terus habis itu lebih seger juga. Malah kayaknya tuh badanku udah beradaptasi, kalau misalnya aku nggak lari, kayak misalnya seminggu aja, malah jadi nggak enak badannya gitu. Jadi dia udah beradaptasi, alhamdulillah udah beradaptasi, harus lari gitu untuk yang menjaga kesehatan gitu. Udah jadi alarm diri sendiri gitu ya, Kak, harus lari gitu ya. Iya. Oke, Kak, kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak akhirnya bisa semangat dan supporter Kakak gitu selama Kakak berlari, selama Kakak ikut race? Kira-kira siapa Kak? Tentunya pertama Mama, karena kebetulan Mama itu maratoner juga, 6-star finisher WMM juga. Jadi dia tahu lah ya apa yang harus dilewatin, susahnya latihan tuh kayak apa. Jadi support Mama itu besar banget. Terus kebetulan ya orang tua yang lain juga. Terus habis itu teman-teman pelari juga. Ya alhamdulillah sih semuanya positif ya, memberikan aku encouragement sampai akhirnya aku bisa finish 6-star kemarin. Oke, Kak, ini setelah ini kan sudah menyelesaikan 6 rangkaian maraton dunia gitu. Mungkin apalagi sih Kak yang nantinya akan Kakak ikuti? Jujur sebenarnya aku pengen coba maraton di Indonesia. Oh justru belum pernah maraton di Indonesia? Belum, karena pertama tuh aku agak intimidated sama panasnya matahari seperti hari ini. Dan karena hari panas itu lebih susah. Iya, betul. Ya kan, nah jadi aku sebenarnya intimidated sama itu, tapi setelah menyelesaikan rangkaian 6-star ini nggak enak kayaknya ya kalau belum lari maraton di kota sendiri gitu ya. Sementara latihannya juga di sini kota sendiri gitu ya. Nah makanya insya Allah tahun depan kalau ada kesempatan aku pengen coba maraton di Indo. Nah kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak termotivasi terus juga nggak demotivasi gitu? Karena kan mungkin banyak di luar sana juga orang-orang yang masih berpikiran masih muda inilah nanti aja gitu.
Pertama balik lagi sih, karena ya aku mau menjaga kesehatan badanku. Karena untuk menjaga kesehatan sampai hari tua nanti tuh harus dimulai dari sekarang sih menurut aku. Karena badannya harus membiasakan diri kan. Yeah. Nah terus yang kedua ya apa ya? Karena aku udah memutuskan untuk mengambil maraton, ya aku harus tanggung jawab sama keputusan aku itu, which is harus berlatih dengan giat, berlatih dengan program yang diberikan sama pelatihku, supaya nanti bisa finish dengan happy dan juga healthy gitu. Oke, wah berarti ada coach yang memaintain kesehatan kakak, kemudian juga pace kakak, semua latihan kakak terkontrol ya kak? Iya betul. Oke, nah pemirsa penasaran kira-kira siapa coach yang akhirnya memaintain dan juga bisa melatih Kak Jani sehingga bisa menyelesaikan World Major Marathon. Sudah bersama kami ada Coach Yudas. Selamat pagi Coach Yudas. Pagi. Oke, nah pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol sama Coach Yudas tapi usai jeda berikut tetap di Hidup Sehat. Pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat, sekarang sudah bersama saya dan juga Kak Jani, ada Coach Yudas yang melatih Kak Jani selama World Major Marathon. Selamat pagi Coach Yudas. Selamat pagi. Ya Coach Yudas, ini mungkin pemirsa di rumah juga kepo nih. Kira-kira apa sih latihan khusus yang diberikan kepada Kak Jani untuk mengikuti World Major Marathon? Kalau secara fasenya hampir sama ya setiap maratonnya. Kita ada 2 fase, ada fase persiapan, kemudian ada fase kompetisi. Kemudian fase persiapan itu kita bagi 2, ada persiapan umum, kemudian persiapan khusus. Kompetisi juga kita bagi 2, ada prakompetisi sama kompetisi utama. Hampir semua persiapan kita bikin sama. Yang membedakan adalah waktunya saja. Kalau misalnya waktu antara maratonnya panjang, mungkin kita persiapannya yang kita sesuaikan. Misalnya persiapan umumnya kita pendekin, kemudian kita masuk ke persiapan khususnya dan lebih ke maintenance ke dianya sih, atletnya. Jadi gimana situasi dan kondisinya dia untuk latihannya sih gitu. Oke, nah Coach ini ngomong-ngomong soal World Major Marathon, pastinya kan di setiap negara suhunya beda-beda ya. Terus untuk bisa melatih aklimatisasi itu apakah ada jam-jam tertentu sih Coach untuk menyesuaikan dengan badan? Kalau maraton hampir semuanya dingin ya, jarang yang memang panas banget kayak di kita ini. Jadi kalau misalnya di latihan itu biasanya kita untuk aklimatisasi tubuh itu agak lumayan susah. Jadi kalau misalnya mungkin aklimatisasi rute aja biasanya. Jadi kalau misalnya lihat situasi kondisi rutenya, misalnya Boston lebih banyak rolling atau segala macamnya, ya kita cari yang tanjakan rolling juga. Tapi kalau untuk suhu kita di Indonesia agak susah ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat yang suhu yang bagus ya agak lumayan jauh juga kita. Jadi kita manfaatkan di sini. Kemudian aklimatisasinya biasanya kita ambil yang di misalnya jarak antara race sama kita sampai di sananya agak lumayan jauh, misalnya seminggu atau 10 hari sih gitu. Jadi bisa kondisinya di sananya aman-aman aja gitu. Berarti penting juga ya Coach untuk misalkan kita daftar race di World Major Marathon, kita juga lihat jalurnya gitu ya beberapa hari sebelumnya. Ya, kebetulan kan kalau World Major kan udah ada rute pakemnya ya, jadi nggak bisa dirubah-rubah juga dan jarang juga ngerubah rute. Jadi kemungkinan hampir semuanya udah tahu elevasinya berapa segala macam. Jadi mungkin kalau Jani udah ada pengalaman dari mamahnya, jadi tahu belokannya, tahu di mana titik-titiknya. Jadi pengalamannya lebih bagus sih. Gitu. Oke. Nah Coach ini ngomong-ngomong soal lari kan ada juga banyak mungkin di luar sana yang mungkin baru lari 2 atau 3 kali 5 kilo, terus besokannya langsung daftar race yang half marathon gitu. Nah kira-kira itu kayak gimana sih Coach? Apakah peraturan bisa seperti itu atau kayak gimana idealnya Coach? Sebenarnya semuanya harus ada tahapannya ya, seperti yang tadi Jani bicarakan juga. Kalau kita latihan itu ada tahapannya, nggak bisa langsung. Misalnya tadi Jani udah lari 5 kilo, 10 kilo, itu latihan juga panjang. Gitu. Kalau untuk 5 kilo mungkin hampir semuanya bisa kali ya, karena bisa sampai jalan atau segala macam. Tapi kalau misalnya untuk maraton itu hampir bisa dibilang yang bilang itu mental lah, banyak mentalnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita latihannya nggak disiplin, kurang maksimal, jadi banyak mental down-nya. Jadi kalau misalnya kita mileage-nya atau kilometernya kurang latihannya, itu ngebikin kita juga jadi kurang nyaman. Kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu memang harus benar-benar bertahap. Dari 5 kilo dulu, harus yang 10 kilo dulu, 21. 10 kilo juga harus 1, 2, 3 kali dan latihannya harus benar-benar disiplin, terstruktur dan memang harus ada targetnya sih gitu. Kalau kita nggak disiplin susah juga karena maraton itu
bicaranya jangka waktu yang panjang banget kan, betul. 3 jam, 4 jam. Jadi kalau misalnya kita nggak disiplin, nggak bisa kebangun mentalnya. Ada memang orang yang finish di maraton, badannya capek, jadi nggak nyaman lah, nggak enjoy. Memang hal-hal seperti itu memang harus disiplin sih, Mbak. Jadi kalau misalnya kita nggak disiplin, agak susah juga gitu buat maraton. Makanya ada peribahasa yang mengatakan kalau di maraton itu konsistensi is key. Jadi kalau misalnya nggak konsisten, nggak persisten, susah juga tuh. Jadi agak terhambat lah dari persiapannya gitu sih. Ya buktinya Jani bisa menyelesaikan dengan kedisiplinannya, konsistensinya, dan motivasinya juga bagus juga sih. Gitu. Oke, jadi konsisten latihan itu merupakan kunci ya, Coach Betul. ya. Oke. Sama jangan maraton kalau nggak latihan. Oke, nah itu juga kunci nih, jangan cuma mau target aja selesai tapi nggak pakai latihan yang Betul, benar gitu itu ya. bahaya. Oh, itu bahaya ya malah. Tadi kita sudah tanyakan ke Kak Jani mengenai bagaimana konsistensi. Kira-kira sebelum dijawab Kak, ini gimana sih Kak tanggapan Kakak soal mungkin ada banyak pelari-pelari yang mungkin FOMO gitu Kak untuk ikut race, kemudian juga ikut maraton, tapi mungkin kondisi tubuhnya belum bisa menyesuaikan atau dipaksakan. Kira-kira menurut Kakak gimana Kak? Menurut aku sih ya nomor 1 jangan ikutan race yang kayak half marathon atau full marathon, even 10K kalau emang kita belum latihan sih. Karena itu benar badannya tuh belum beradaptasi, belum biasa. Yang ada nanti bukannya sehat tapi malah jadi celaka gitu. Yeah. Karena ya mau gimana pun kalau mau latihan kalau mau lari maraton badan kita tuh harus benar-benar 100% siap. Dan aku merasa tuh sekarang banyak orang yang kayak ngediskredit jarak 42 kilo kayak bisa aja lah paling nggak pakai latihan, padahal sebenarnya itu jarak yang jauh banget loh gitu. Dan emang badan kita tuh harus terbiasa dengan jarak itu sih tanggapan aku. Jadi harus latihan ya guys. Oke, jadi tetap latihan itu harus Betul. kunci ya, karena itu yang ngebentuk fisik dan juga mental kita. Betul. Nah Kak, tadi ngomong-ngomong soal konsistensi, kira-kira apa Kak tips dari Kakak buat pemirsa di rumah yang mungkin mau mulai olahraga atau mulai ikut race, mungkin punya target tersendiri untuk bisa konsisten kayak Kakak? Kalau misalnya buat pelari-pelari yang mungkin baru mau mulai lari, pokoknya mulai aja dulu dari jarak yang pendek-pendek dulu, dari pace yang pelan-pelan dulu tuh nggak apa-apa, karena again kata Coach Yudas juga semuanya tuh ada prosesnya dan kita fokus aja sama proses kita sendiri, nggak usah ngeliatin proses, maksudnya nggak usah ngeliatin orang lain gitu ya, kecuali mungkin buat motivasi aja. Terus selain itu ya misalnya kita mau ikut race apa, menjaga konsistensinya ya yang mungkin menanamkan mindset aku tadi ya. Jadi kalau kita udah daftar race ya kita harus tanggung jawab sama pilihan kita, sama kemauan kita, dan tanggung jawabnya itu adalah dengan berlatih. Oke, baik. Kalau kayak gitu berarti jangan lupa untuk bertanggung jawab, konsisten juga ya Kak ya, terus juga tetap harus latihan yang penting ya Kak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jani Terima kasih. dan juga Coach Yudas atas waktunya. Sekali lagi congratulations udah menyelesaikan World Major Marathon, apalagi dengan predikat wanita termuda Indonesia ya Kak. Terima Betul. kasih banyak Kak Jani dan Coach Yudas. Pemirsa, tadi sudah berbincang dengan Coach Yudas dan juga Kak Jani. Jangan lupa untuk saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Terima kasih.